puji Tuhan. Haleluya. Kita berjumpa kembali dalam program Morning Devotion pagi hari ini. Wow, luar biasa ya. Setiap pagi kita masih bisa membuka mata kita. Itulah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu Saudaraku, tapi setiap pagi ketika saya bangun pagi hari, saya langsung mengangkat tangan, saya langsung gerakkan badan saya. Waduh Tuhan, terima kasih. Saya selalu katakan seperti itu. Karena kalau masih bisa mengalami, kita masih bisa mengangkat tangan, menggerakkan badan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Engkau tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian. Ujilah aku. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kebaikan-Mu. Ku nyanyi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau seperti-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap
setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Terima kasih. Memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari yang Kau beri. Ujilah kami supaya kami terus berkenan di hadapan-Mu, karena kami mau menjadi seperti-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, supaya kami memulai hari kami dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, saya memberi sebuah tema untuk renungan saya pagi hari ini adalah kejujuran. Amin. Apa? Kejujuran. Nah, firman Tuhan berkata, Amsal 11 ayat yang ketiga, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Mazmur 25 ayat yang ke-21 berkata, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Haleluya. Sebuah firman yang saya percaya tidak salah. Mengapa saya berkata firman tidak salah? Karena semua yang firman Tuhan katakan itu ya dan amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Yes. Jadi saya mau berkata kepada setiap kita bahwa firman Tuhan tidak ada yang salah. Firman Tuhan sudah pasti benar karena ya dan amin. Karena kalau kita lihat bahwa memang masih ada orang-orang yang di dalam kehidupannya tidak ada yang namanya kejujuran. Banyak orang yang mengalami itu, Bapak Ibu. Banyak orang yang hidupnya tidak jujur. Tetapi saya juga mau berkata, masih ada juga orang-orang yang hidupnya jujur. Saya jadi teringat tentang sebuah kejadian true story, kisah yang nyata. Beberapa waktu yang lalu saya membaca di sebuah media bagaimana ditulis tentang satu orang bapak ini. Ceritanya di dalam media itu saya membacanya. Dia adalah seorang cleaning service di sebuah stasiun yang ada di Bogor. Singkat cerita, dalam tugasnya sebagai cleaning service di stasiun di Bogor, dia membersihkan juga beberapa gerbong-gerbong kereta. Dan ketika dia membersihkan beberapa gerbong kereta, dia sampai kepada satu gerbong. Saya lupa gerbong nomor berapa pada waktu itu. Tapi kisah ini betul-betul true story, Bapak Ibu. Ya, dia menemukan satu kantong plastik di gerbong itu. Waktu dia temukan itu, dia sengaja, karena itu ada di bawah, dia tendang pakai kakinya. Dan waktu dia tendang pakai kakinya, dia merasa kok ini agak berat ini plastiknya. Berarti isinya ini memang sesuatu yang berat, karena plastiknya waktu ditendang itu bergesernya hanya sedikit. Singkat cerita, dia penasaran, dia buka itu kantong plastik, dan dia sangat terkejut, Bapak Ibu. Karena di dalam kantong plastik itu, dia melihat ada pecahan uang yang banyak sekali di situ. Ya, uang 100.000 atau 50.000 itu di dalam kantong plastik itu. Dia melihat begitu banyak begitu banyak uang di dalam kantong plastik itu. Sementara di gerbong itu hanya ada dia sendiri. Tapi luar biasa ini Bapak. Ya, setelah beberapa saat dia merenung, dia ambil itu kantong plastik, dia angkat, dia bawa keluar dari gerbong,
Dan tahukah Bapak Ibu Saudara dibawa kemana kantong plastik itu? Ke rumahnya? Bukan. Ke gudang tempat dia biasa menaruh pakaiannya? Bukan. Kantong plastik itu dia bawa ke kantornya. Dia serahkan ke kantornya. Dan waktu dihitung jumlahnya di dalam kantong plastik itu, tahukah Bapak Ibu Saudara? 500 juta. Luar biasa. Bagi beberapa orang berkata, aduh ngapain kamu balikin? Sayang banget loh. Aduh sayang. Hari gini dapat 500 juta. Itu rezekinya bukan lagi nomplok, tapi rezeki nampol. Mungkin kalau boleh dikatakan kayak begitu ya. Tetapi Bapak ini luar biasa. Nah, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari cerita ini? Kejujuran itu masih ada sampai dengan hari ini. Walaupun memang sedikit orang yang hidup dalam kejujuran. Pemazmur tadi berkata, biarlah ketulusan dan kejujuran mengawal aku. Katakan ini. Perhatikan kata ini Bapak Ibu, mengawal. Kata mengawal ini berarti apa? Setiap saat. Pemazmur sedang berkata, biarkan setiap saat Tuhan kami ada dalam kejujuran dan ketulusan. Wow, luar biasa. Luar biasa. Setiap kita harus berani hidup di dalam kejujuran, karena orang-orang yang seperti inilah yang dibutuhkan oleh dunia ini. Dan saya mau katakan, kita adalah garam dan terang dunia. Kita dibutuhkan dunia, dan kita harus hidup di dalam kejujuran. Orang pintar banyak, orang kaya banyak, tapi orang yang setia dan orang yang jujur itu sedikit. Saya mengajak kita semua, jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita hidup di dalam kejujuran di hadapan Tuhan. Belajar jujur untuk setia dalam perkara-perkara yang kecil. Kalau kita sudah bisa jujur dalam perkara-perkara yang kecil, kita akan terbiasa jujur untuk perkara-perkara yang besar, Bapak Ibu Saudara. Belajarlah mulai dari hal yang kecil untuk kita jujur dan jujur. Jujurlah dalam perpuluhan, jujurlah dalam bisnis. Amin. Yang bisnis, jujur dalam bisnis. Pak Pendeta, kok awalnya dikatakan jujur dalam perpuluhan? Jujur dalam perpuluhan itu penting, karena itu di hadapan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, jujur dalam bisnis. Aduh Pak Pendeta, kalau dalam bisnis jujur, ntar kita ini nggak untung malah buntung. Bapak Ibu Saudara, saya tahu orang yang bisnis itu pasti maunya untung. Tetapi saya mau katakan, jangan sampai karena engkau mau untung, akhirnya engkau nggak jujur. Ada orang tawar barang, kok berkata, aduh ini belum cuan, padahal udah cuan. Ya, oh ditawar. Aduh belum untung, nggak ada untungnya, padahal udah untung. Hati-hati loh, itu kita namanya udah nggak jujur itu. Ya, lebih baik kalau ada orang tawar, kita bilang, aduh sorry, untungnya masih tipis banget nih. Ya, tambahin lagi, ayo dong, gitu dong. Ya, jadi jujur dalam bisnis. Jujur juga untuk menjadi hidup kudus. Hati-hati ya, bapak-bapak. Ketika engkau berangkat ke kantor, istrimu nggak tahu kegiatanmu, tapi ada mata yang selalu melihat engkau, yaitu matanya Tuhan. Amin. Anak-anak muda, hati-hati dengan apa yang kau tonton hari-hari ini. Hati-hati dengan handphonemu, situs-situs yang dilarang. Hati-hati, jujur. Anak-anak muda juga hati-hati. Ya, tubuhmu adalah bait Allah. Jangan di rumah engkau kelihatan, waduh, rohani, orang tuamu seneng, tapi di luar rokok jalan terus. Jujur untuk berani hidup kudus. Jujur dalam keluarga, suami istri, ayo harus jujur. Istri-istri, engkau harus jujur sama suamimu. Suami-suami, engkau juga harus jujur sama istrimu. Yang masih sekolah, jujur di sekolahmu. Jujur juga dalam apa? Melayani.
kebiasaan jujur harus menjadi gaya hidup kita sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hidup jujur itu mungkin dan menyenangkan. Ya, kok bisa Pak Pendeta? Karena waktu kita jujur, nggak ada intimidasi datang dari iblis. Waktu kita bohong, iblis akan gunakan kebohongan itu untuk apa? Mengintimidasi kita. Sehingga apa? Kita nggak damai sejahtera. Kita cuma bisa marah-marah. Ya, kita cuma bisanya menyalahkan orang lain. Kenapa kita marah-marah? Kenapa kita tidak tenang? Kenapa kita menyalahkan orang lain? Karena apa? Karena intimidasi iblis. Kenapa intimidasi iblis bisa mengintimidasi kita? Karena kita nggak jujur, ada kebohongan demi kebohongan yang kita simpan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Saya sama istri saya selalu belajar untuk kami terbuka. Nggak ada satupun yang kami tutup-tutupi. Satu kali kami sedih ketika satu keluarga, suami istri, harus bercerai. Gara-gara apa? Nggak jujur satu sama lain. Bapak Ibu Saudara, ketidakjujuran yang kecil itu bisa memberikan dampak yang sangat besar. Bapak Ibu Saudara, jangan sepelekan yang namanya kejujuran. Ayo, hidup jujur apa adanya. Saya tahu, kadang-kadang untuk kita jujur, kita sering disalah mengerti. Untuk kita jujur, kadang-kadang juga kita mengalami kerugian. Betul? Iya. Kita mengalami kerugian. Tetapi saya mau katakan, secara manusia kita bisa rugi, tetapi di hadapan Tuhan itu sungguh berkenan Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan sanggup menggantikan kerugian itu dengan berkat yang daripadanya. Haleluya. Salah satu permasalahan yang terjadi di dalam pelayanan dalam gereja adalah apa? Ketika mulai tidak adanya kejujuran, keterbukaan. Saya cuma mau katakan, mari hari ini, ketika engkau masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk engkau bisa membuka matamu dan untuk engkau bisa beraktivitas, beraktivitaslah di dalam kejujuran yang daripada Tuhan. Saya akan akhiri ini Bapak Ibu Saudaraku. Kejujuran dan ketulusan mengawal kita. Artinya setiap saat kita mau ada di dalam kejujuran seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Kami berikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Kami berikan segenap hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Kalau dunia berkata orang yang jujur akan rugi, kami akan buktikan itu salah. Karena justru ketika kami ada dalam kejujuran, Tuhan sanggup memberkati kami. Haleluya. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Tuhan, aku berdoa untuk setiap umat-Mu. Dalam mereka beraktivitas hari ini, Engkau menyertai, Engkau melindungi mereka. Dan biarkan mereka menjadi orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan. Biarkan mereka berani menghidupi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu mengajar kami untuk kami ada dalam kejujuran hari ini. Dan biarkan itu betul-betul terjadi dalam kehidupan kami. Apa yang kami katakan dengan apa yang kami perbuat itu sama di hadapan Tuhan.
dan itu menyenangkan hati Tuhan. Kami bisa menipu orang yang ada di sekitar kami, tapi kami tidak bisa menipu Tuhan. Dan kami tidak mau menipu Tuhan, karena kami tahu ketika kami tidak menipu Tuhan, kami tidak akan menipu sesama kami. Tuhan, tolong kami untuk kami ada di dalam kejujuran. Berkati setiap umat-Mu hari ini dalam segala aktivitas mereka. Lindungi mereka, sertai mereka. Buat berhasil segala yang mereka kerjakan. Segala beban berat yang sedang mereka hadapi hari-hari ini. Tuhan, tolong mereka. Segala penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Segala Tuhan tantangan yang sedang mereka hadapi, jalan-jalan buntu yang sedang mereka alami, Tuhan tolong, Engkau sanggup membukakan jalan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu Tuhan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat Bapak Ibu Saudara. Sampai berjumpa di episode Morning Devotion yang berikutnya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara diberkati, jangan lupa satu orang bagikan kepada satu orang yang lain, supaya semakin banyak orang yang diberkati oleh Tuhan lewat program ini. Tuhan memberkati.